Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya mengulang 2 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Ibu, mau tahu gak siapa orang yang paling kedekut, paling pelit, paling bakhil, paling korek, paling miliki hisik? Menurut pandangan Rasul, ternyata yang paling kedekut, paling pelit adalah orang-orang yang ketika kupingnya mendengar nama Nabi disebut, tapi dia diam 1000 bahasa, bungkam, tidak mau bersalawat kepada Nabi, maka itulah hakikatnya orang yang paling kedekut. Betul? Al-bakhilu, kata Nabi, orang yang paling bakhil, alladzi man dzukirtu indahu, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, dia dengar namaku, tapi dia falam yusalli alayya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka kita berlindung dulu kepada Allah dari golongan orang-orang yang hina dan sia-sia ini. Amin ya rabbal. Kalau saya ajak mengawali taklim malam ini, kita bersalawat dulu sama-sama, mau? 15 orang. Padahal tidak akan pernah rugi siapapun yang gemar bersalawat. 1 kali baca istighfar, Pak, itu cuma 1 dosa dihapuskan. Tapi ketika 1 kali baca salawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Ibu, saya ulangi pertanyaan saya, jawab yang kompak. Kalau saya ajak bersalawat dulu, mau? Kayak terpaksa. Bu, cuma satu-satu amalan yang ketika kita amalkan dijamin pasti diterima, Pak. Tidak akan pernah ditolak. Itu cuma sholawat kepada Nabi. Amalan yang lain terbagi 2. Ada yang namanya makbulun, diterima Allah. Ada yang kedua namanya mardudun, ditolak oleh Allah. Illa shalah ala Nabi. Ulama sepakat dalam kitab Sa'adatud Darain diceritakan, cuma satu-satunya amalan yang pasti dan pasti diterima, tidak akan ditolak, itu hanya salawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Meskipun nanti yang baca salawat, dia baca salawat dalam keadaan sombong, dia baca salawat dalam keadaan riya sekalipun, tetap diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Itu hanya amalan salawat saja. Ibu baca amalan yang lain, kalau ada riyaknya ditolak.
Bapak Ibu mengamalkan amalan apapun ada sombongnya ditolak. Tapi cuma sholawat saja Pak, walaupun sombong bacanya, walaupun riak membacanya, tetap dapat pahala. Kenapa? Ikraman lin Nabi, sebagai bukti Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu. Maka berselawatlah semuanya. Kita getarkan masjid ini dengan bersalawat. Mudah-mudahan dengan salawat Allah ampuni dosa kita, Allah tambah pahala kita, Allah naikkan derajat kita. Insya Allah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para muallimin, para tuan guru, para ustaz dan ustazah yang hadir hari ini bersama-sama kita. Nampak di hadapan kita ada Habib Abdurrahman bin Yahya. Ayahanda beliau adalah sahabat ayah saya. Ayahanda beliau adalah tokoh di Batam ini. Kita doakan semua para habaib, para ulama, para ustaz, para kiai, semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah kuatkan imannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, satu persatu ulama kita pergi meninggalkan kita, betul? Satu persatu dipanggil menghadap Allah. Dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu kita punya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Dulu kita punya Uji sahabat saya. Dulu kita punya Syekh Ali Jabir. Dulu di Tasikmalaya ada ulama karismatik, Abah Anom namanya. Di Kalimantan Selatan ada Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi, dan masih banyak ulama-ulama hebat lainnya. Di Jakarta kita punya Habib Munzir Al-Musawa. Dulu di Jakarta ada Sayyidil Walid, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Aska, dan masih banyak ulama-ulama hebat lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Betul. Maka bersedihlah, menangislah ketika ada ulama meninggalkan kita, pergi menghadap Allah. Yang tidak bersedih dengan wafatnya ulama hanya orang-orang munafik. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik, munafik, munafik. Orang yang tidak sedih, tidak menangis ketika mendengar ada ulama besar meninggal dunia, maka ditakutkan dalam dirinya jangan-jangan ada sifat kemunafikan. Betul? Betul. Ibu,
Yang seneng dengar ulama wafat itu cuma iblis and the gang. Sekali lagi saya sampaikan, yang suka bahkan berpesta pora mendengar ulama wafat itu ternyata iblis and the gang. Imam Ja'far pernah membocorkan, ahab mautul alim ahabba ila iblis min mauti sab'ina abidan. Kata beliau, wafatnya seorang ulama lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis laknatullah daripada wafatnya 70 ahli ibadah. Karena seorang ulama itu lebih mulia daripada 70.000 ahli ibadah. Bahkan dalam hadis sahih Nabi menyebutkan, wa'alimun yuntafa'u bi'ilmihi. Kalau ada seorang alim mengamalkan ilmunya, khairun wa afdol, dia lebih baik dan lebih mulia dari apa? Min sab'ina alfi abidin, dari 70.000 ahli ibadah. Maka jangan bosan-bosan doakan ulama-ulama kita yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya, biar panjang juga berkah dari Allah buat kita, insya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Kata Nabi, wafatnya ulama bagaikan musibah yang tidak akan bisa tergantikan. Bu, ibu dengar berita Sriwijaya jatuh? Itu musibah, tapi belum seberapa. Hari ini pesawatnya hancur, bulan depan Sriwijaya bisa beli pesawat baru. Betul? Bapak-bapak dengar berita Sumedang banjir bandang, musibah, tapi itu belum seberapa. Hari ini Sumedang parah, tahun depan bisa dibangun kembali. Betul? Ibu nonton TV nggak? Sulawesi Barat mencekam, gempa hampir 7 skala, nyaris disusul oleh tsunami dadakan. Hancur kantor gubernurnya, itu musibah belum seberapa. Tahun depan cair anggaran, gedung gubernur bisa berdiri kembali. Betul? Ibu-ibu nonton TV nggak? Kalsel lagi parah, banjir melanda. Belum pernah sejarah Kalsel tenggelam sedahsyat ini, Pak. Saya harusnya tabligh akbar di Kalsel tanggal 3 Februari sampai nanti tanggal 12 Februari. Ada lebih dari 20 titik safari dakwah saya di Kalsel. Gara-gara banjir, cancel. Dialihkan ke Palembang, Sumatera Selatan. Bu, Ibu, saya kalau diundang tausiah ke Batam, saya mau, Pak. Saya kalau dipanggil tausiah ke Palembang, saya mau. Saya kalau dipanggil tausiah ke Makassar, saya mau. Tapi cuma 2 kota saja di Indonesia. Saya belum siap kalau dipanggil ke sana. 2 kota saja. Saya belum siap dipanggil. Kota pertama di Balikpapan, kota kedua di Palu. Isten maksudnya. Di Balikpapan dan di Palu. Modal. Saya belum siap dipanggil ke sana. Bu, Kalsel tenggelam, ribuan rumah hilang, musibah. Tapi itu belum seberapa. Bulan depan mungkin air sudah surut, bisa diperbaiki bencana itu. Betul? Ibu dengar nggak yang terbaru nih? Yang terbaru Bogor, longsor, banjir bandang, musibah. Belum seberapa, Mas.
bulan depan bisa diperbaiki. Tapi kata Nabi, ketika seorang ulama wafat, maka itulah sebenarnya musibah yang tidak akan bisa diperbaiki. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa seperti mereka. Betul? Maka sekali lagi, jangan malas-malas untuk mendoakan ulama-ulama kita. Semoga Allah jaga langkahnya dari sekian banyak fitnah dunia yang ada. Amin. Ya Rabbal. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salatullah alaika. Yang saya muliakan, saya cintai, dan selalu saya doakan semua yang terlibat dalam mensukseskan acara malam ini. Mohon maaf, terdengar ada suara mikrofon yang masih on. Dimatikan dulu yang lainnya. Karena dalam ilmu komunikasi, kalau ada satu yang berbicara, jangan sampai ada yang lain menciptakan suara. Itu pasti akan mengganggu pembicara dan mengusik ketenangan yang sedang menyimak. Betul? Betul? Ibu, saya termasuk orang yang tidak suka kalau di dalam majelis ilmu ada yang berbicara. Kalau ada yang ngomong, berarti itu orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan majelis ilmu. Betapa mulia majelis ilmu. Allah perintahkan malaikat membentangkan sayapnya untuk kita. Untuk apa? Memohon ampunan dari Allah buat kita dan mengaminkan semua doa kita. Maka rugi kalau keluar dari majelis ini keberkahan itu tidak kita kantongi. Betul? Ibu, satu kali duduk di majelis ilmu lebih hebat ganjarannya daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Maka jangan sampai keberkahan ini hilang. 30 menit ke depan berikan yang terindah buat Allah dan Rasul. Siap? Siap? Kita hantarkan doa yang indah untuk semua yang sudah terlibat mensukseskan acara malam ini. Pihak masjidnya, laskarnya, nampak laskar-laskarnya hebat. Ini namanya laskar apa? Porsi operasi wajah. Porsi wajah. Di depan nampak juga ini. B L B BPBDS BLBS. Porsi wajah. Jawara porsi raja. Masya Allah. Nampak tanda-tanda jawara, parang nempel di kepala. Saya kalau lihat yang begini ingat masa muda. Dulu saya atlet bela diri pencak silat. Jelek-jelek begini saya atlet. Juara medali emas. Hampir ikut PON. Sudah terpilih mewakili Sumsel, ikut PON. Tapi ibu saya nggak ridho. Lihat tangan saya hancur semuanya. Ibu saya bilang, kamu saya lahirkan tidak dalam bentuk hancur begini. Tidak ridho kamu jadi atlet. Lebih baik kamu pulang ke pondok jadi santri ngajar. Masa dari pondok hobi berantem? Akhirnya saya gantung sapu, Pak. Tapi paling tidak masih hafal jurus-jurusnya. Saya pernah menghadapi 20 orang, sedikit pun saya tidak mundur. Kenapa? Keburu pingsan. Semua yang terlibat dalam mensukseskan acara malam ini, baik donaturnya, panitianya, pihak DKM-nya, laskar-laskar jawarannya, semuanya, termasuk kita yang hadir dan memeriahkannya, mudah-mudahan
setiap kedip mata malam ini, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki, insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapan ribuan terima kasih juga saya sampaikan kepada komunitas Riau Kepri Mengaji, berkolaborasi dengan Ustadz Jalul dan tim. Mereka yang menghadirkan saya di sini. Wasilah mereka saya diterbangkan nyampe juga ke planet ini. Ibu, begitu lihat jadwal Batam, istri saya langsung berkata, siap-siap masuk ke Batam. Saya akan temani. Saya bilang, kenapa menemani saya di Batam? Batam sesuai dengan namanya, Batam. Bila Anda tiba, Amoy menanti. Bahaya kalau tidak bawa istri. Padahal ada makna lain, bila Anda tabah, Anda akan menang. Betul? Bu, Ibu, mereka yang menghadirkan saya, mereka menjadi wasilah kita berjumpa. Maka sudah seharusnya saya dan Bapak Ibu semuanya kita menghantarkan ribuan terima kasih kepada anak-anak muda yang hebat ini. Ingat, agama berpesan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ternyata ciri-ciri orang bersyukur, lihat mulutnya. Seberapa ringan lidahnya berkata terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang sudah menjadi asbab baginya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kalau bukan karena komunitas Riau Kepri Mengaji, saya tidak terbayang, tidak menyangka bisa bertambah saudara saya. Saya tidak menyangka bisa bertambah amal saya. Maka kita doakan komunitas ini mudah-mudahan istiqomah dalam perjuangannya. Amin. Ibu, jangan remehkan anak-anak muda ini. Umur boleh muda, perjuangannya Masya Allah. Baru seumur jagung, baru 1 tahun berdiri, mereka berhasil membagikan wakaf Al-Quran yang mereka kumpulkan dari umat, dikembalikan untuk umat. Itu sebanyak 100.000 Quran lebih dalam tempo waktu 1 tahun saja. Inilah anak-anak muda yang pernah dipuji Nabi dalam sebuah hadisnya. Ibu, Nabi pernah ngasih bocoran dalam sebuah pesan indahnya. Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti ketika kiamat datang. 7 golongan manusia ini dipastikan Allah akan mendapatkan payung perlindungan di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda kata Nabi yang menghabiskan masa mudanya di jalan Allah. Ini juga termasuk nih, anak-anak muda memanfaatkan masa mudanya duduk di pengajian, anak-anak muda demen hadrah pujian kepada Rasul, anak-anak muda yang rajin sholat, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya di jalan Allah. Mereka orang-orang yang akan dijamin mendapatkan perlindungan dari Allah. Alhamdulillah. Ibu, zaman now anak muda kita lihat bangun tidur main TikTok, bangun tidur main game, bangun tidur nonton lagu Korea. Jangankan bermanfaat untuk agama Allah, buat dirinya saja nggak bermanfaat. Betul? Betul. Ibu, maka